Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri bagian 1, yaitu konsep mol. Perhatikan baik-baik. Konsep mol merupakan dasar untuk semua perhitungan kimia. Sangat penting bagi kita untuk memahami konsep mol jika kita ingin mahir mengerjakan soal-soal kimia. Mol merupakan pusat dari semua rumus, jadi harus benar-benar kita pahami rumus-rumus yang terkait dengan mol. Yang terkait dengan mol ada 3, yaitu massa, partikel, dan volume. Kemudian yang terkait lainnya adalah massa atom relatif atau AR, kemudian massa molekul relatif atau MR, kemudian yang disebut dengan bilangan Avogadro senilai 6,02 kali 10 pangkat 23, kemudian 22,4 liter. Partikel dapat berupa atom, ion, ataupun molekul. Contoh atom itu atom H, kemudian contoh ion H positif, kemudian contoh molekul itu H2SO4. Kita lihat contoh pada H2SO4. H2SO4 dapat terurai menjadi 2H positif dan SO4 2 negatif. Di sini bisa kita hitung molekul H2SO4 itu ada sebanyak 1. Dilihat koefisiennya di sini, kalau tidak ada angka koefisiennya berarti sama dengan 1. Jadi koefisiennya 1 menunjukkan molekul H2SO4 di sini sama dengan 1. Kemudian untuk atom itu sebanyak 7. Rinciannya berasal dari 2 atom H ditambah 1 atom S ditambah 4 atom O. 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian untuk ion ada 3, berasal dari 2H positif, berarti di sini ion positifnya ada sebanyak 2 dan SO4 2 negatif. Di sini koefisiennya 1, berarti ionnya ada sebanyak 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi ada ionnya sebanyak 3. Rumus umum mol bisa kita lihat. Mol sama dengan gram dibagi AR atau MR, sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter, sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nanti penggunaan rumusnya kalian ambil sesuai kebutuhan. Ingat ya, di sini nanti partikel itu ada yang berupa atom, ion, ataupun molekul. Nanti kalian sesuaikan dari apa yang diminta dari soal. Kita lanjutkan untuk cara menghitung MR. MR itu sama dengan sigma dari AR atau penjumlahan dari AR, di mana MR itu tadi adalah massa molekul relatif, kemudian AR itu adalah massa atom relatif. Untuk AR bisa dilihat di SPU yang pernah kalian beli dulu di semester 1. Keterangannya bisa kita lihat di sini ya. MR kemudian AR. Nah, contoh soal, hitunglah MR dari H2SO4 jika diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Jawab. Nah, kita buat di sini MR H2SO4 sama dengan 2 kali ARH tambah 1 ARS tambah 4 kali ARO. Jadi ini diambil 2 ini asalnya adalah berasal dari 2 atom H dikali ARH. Kemudian 1 ini berarti atom S di sini 1 dikali dengan ARS ditambah 4. 4 ini berasal dari atom O sebanyak 4 kali ARO. Kemudian kita masukkan nilainya 2 kali 1. Di sini tadi dari soal diketahui ARH sama dengan 1. Kemudian 1 kali 32, ARS tadi 32, kemudian 4 kali 16, 16, ARO tadi adalah 16. Sama dengan 2 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98. Jadi MR dari H2SO4 ada sebanyak 98. Contoh soal yang pertama. 3,2 gram gas metana CH4 ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1.
tentukan volume gas pada STP. Jawab. Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui gram sama dengan 3,2 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah volume pada saat STP. Jawab. Nah, ini kita buat dulu rumus umumnya. Mol sama dengan gram dibagi air atau mr sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti di sini kita tuliskan rumusnya gram dibagi mr sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter. Ya, tadi yang ditanyakan adalah volume STP. Mengapa yang kita buat di sini rumusnya gram per mr? Karena gram itu kan yang diketahui dari soal. Untuk mengerjakannya, mr itu harus kita cari terlebih dahulu mr dari CH4. Seperti tadi contohnya, berarti di sini ARC ditambah 4 kali ARH. Kalau misalnya atomnya cuma 1, tidak perlu ditulis 1 kali ARC, nggak apa-apa. Jadi langsung ARC tambah 4 kali ARH. Jadi kita masukkan nilainya. ARC itu dari soal diketahui 12 ditambah 4 kali ARH sama dengan 1. Jadi sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi mr dari CH4 adalah 16. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. Gram itu 3,2 gram diketahui dari soal. Ya, kemudian mr itu 16 yang barusan kita cari sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter. 22,4 liter ini memang dari rumus umumnya tadi. Jadi kita buat volume STP sama dengan 3,2 gram kali 22,4 liter dibagi 16 sama dengan 4,48 liter. Jadi kesimpulannya untuk soal ini volume gas pada STP adalah sebanyak 4,48 liter. Semoga paham ya sampai di sini. Contoh soal kedua. 11,2 liter pada keadaan STP, gas SO2, ARS-nya 32 dan O sama dengan 16. Tentukan massa SO2, jumlah molekul SO2, dan jumlah atom SO2. Kita buat seperti biasa. Diketahui volume STP sama dengan 11,2 liter dari soal ini ya. Kemudian ditanya, yang ditanyakan tadi massa SO2, jumlah molekul SO2, dan jumlah atom SO2. Jawab. Kita buat lagi rumus umumnya. Rumus umumnya ini harus dihafalkan ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Massa SO2 ini tadi berarti gram SO2 yang dicari. Gram SO2 dibagi dengan mr SO2 sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter. Di sini MrSO2-nya kita cari terlebih dahulu. ARS tambah 2 kali ARO, dimasukkan nilainya. ARS tadi dari soal itu sebanyak 32, 2 kali ARO. O itu AR-nya adalah 16. Jadi kita hitung 32 tambah 32 sama dengan 64. Kita masukkan ke sini gram SO2 dibagi 64. Dari sini 64-nya yang barusan kita hitung sama dengan volume STP 11,2 liter. Ini dari soal ya, sudah ada diketahui di sini. Dibagi 22,4 liter. Jadi gram SO2-nya sama dengan 11,2 liter kali 64 dibagi 22,4 liter. Sama dengan 32 gram. Nah, ya jadi yang pertama baru dapat massa SO2. Ini belum selesai ya. Jadi ini Bu tuliskan lagi molnya, rumus umumnya tulis ulang. Kemudian kita lihat di sini SO2 itu terdiri dari 1 molekul dan 3 atom ya. Kita buat di sini
11,2 liter dibagi 22,4 liter, ini dari slide sebelumnya tadi, sama dengan molekul dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Mohon maaf, ini tadi sudah Ibu perbaiki, tapi kembali lagi formatnya ini nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita uraikan, molekul sama dengan 11,2 liter kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 22,4 liter. Jadi molekulnya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Kemudian untuk mencari atomnya, di sini 11,2 liter dibagi 22,4 liter sama dengan atom dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, atom sama dengan 11,2 liter kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 22,4 liter. Jadi dapat atomnya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, ternyata nilai 3,01 kali 10 pangkat 23 ini adalah untuk satu atom. Nah, untuk SO2 dia punya 3 atom. Berarti untuk 3 atom SO2 dikali 3. 3 kali 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 23. Jadi massa SO2 kita peroleh sebanyak 32 gram. Jumlah molekul SO2 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Dan jumlah atom SO2 sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 23 atom. Latihan. Di sini ada Ibu buatkan 2 soal latihan. Silahkan kalian pelajari sungguh-sungguh dan kalian kerjakan latihan ini di buku latihan masing-masing. Kita lanjutkan untuk hubungan mol dengan volume bukan STP. Nah, tadi mol sama dengan gram dibagi AR atau MR sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Rumus ini berlaku pada keadaan STP, standar temperatur pressure, atau pada suhu dan tekanan standar. Kapan itu terjadi? Ketika suhunya berada pada 0 derajat Celcius dan pressure atau tekanannya 1 atm. Nah, kadang-kadang ada soal yang dia tidak pada keadaan STP. Nah, jika bukan STP, maka rumus yang digunakan adalah PV sama dengan nRT. Keterangannya, P ini adalah tekanan, satuannya atm, V volume liter, N mol, R itu tetapan gas ideal 0,02 liter atm mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, T itu suhu, satuannya Kelvin. Jadi apabila soal itu dia belum Kelvin, maka harus dikonversikan dulu ke Kelvin. Jadi kalau misalnya soal itu masih dalam derajat Celcius, maka tambahkan dulu dengan 273 sehingga nanti dari Celcius dia akan menjadi Kelvin. Kemudian untuk tekanan 1 atm itu setara dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg sama dengan 760 Torr sama dengan 10 pangkat min 5 Pascal. Nah, jika P dan T sama, maka rumus ini tadi PPNRT ini bisa kita tulis ulang. Kalau dia P dan T sama, berarti P dan T-nya tidak dilibatkan. Kemudian R itu kan tetapan gas ideal juga, tidak usah dilibatkan. Sehingga rumusnya dari PV sama dengan nRT menjadi V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi
N2. Ya, di sini V1 itu menunjuk pada volume gas 1, V2 itu volume gas 2, N1 mol gas 1, dan N2 itu mol gas 2. Contoh soal. Hitung volume gas CO2 0,1 mol jika diukur pada suhu 37 derajat Celcius, tekanan 0,4 atm. Ini R itu selalu ya tetapan, sama dengan 0,08 liter atm, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1. Kemudian yang kedua disuruh menghitung volume jika P dan T sama. Jika 14 gram nitrogen atau N2 itu ARN-nya 14. Jadi jika 14 gram nitrogen volumenya 4 liter. Jawab. Kita buat dulu rumusnya. Ini kan kita lihat suhunya 37 derajat Celcius, tekanan 0,4 atm. Ini artinya dia bukanlah keadaan STP. Jadi kalau dia bukan keadaan STP, kita tulis rumus yang PV sama dengan nRT. Kita masukkan nilainya. P itu dari soal tekanan ya. Tekanan yang bagian A itu adalah 0,4 atm, kita masukkan. Kemudian volumenya itu volume dari apa? Volume CO2, berarti volume CO2 sama dengan N. N itu berarti mol dari CO2. Ini dari soal sebanyak 0,1 mol. Kemudian R juga dari soal 0,08 liter atm, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1. Kemudian suhunya ini diketahui dari soal 37 derajat Celcius. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa jika dia masih dalam derajat Celcius maka ditambah 273, sehingga satuan untuk temperaturnya nanti menjadi Kelvin, bukan lagi Celcius. Kita uraikan. Setelah dihitung dapatlah 0,4 kali 4 kali volume CO2 sama dengan 2,48 liter. Jadi volume CO2 sama dengan 6,2 liter. Kemudian untuk soal B, ini P dan T sama. Berarti kalau P dan T sama, tadi kita sudah tahu rumus yang kita pakai adalah V1 bagi N1 sama dengan V2 bagi N2. Misalnya kita buat ini V1 itu adalah volume CO2, maka V2 itu adalah V dari N2. N2 berarti ini mol dari N2 ya. Ini dihitung dari soal yang B, berarti mol sama dengan gram. Gramnya 14 dibagi AR atau MR. Di sini AR-nya 14, tapi N ada sebanyak 2. Jadi 2 kali 14 sama dengan 28. Sehingga mol yang kedua itu mol dari N2 sama dengan 0,5 mol. Kita masukkan nilainya. V1 dibagi 0,1, ini adalah CO2 ya. V1 bagi 0,1 mol sama dengan 4 liter. 4 liter ini dari soal yang B, di sini 4 liter dibagi 0,5 mol. 0,5 ini dari hitungan kita barusan. Sehingga V1-nya sama dengan 4 liter dibagi 5 mol dikali 0,1 mol sama dengan 0,8 liter. Mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Sekarang latihan. Di sini Ibu siapkan 2 latihan untuk kalian kerjakan di buku latihan masing-masing supaya mengasah kemampuan kalian apakah materi yang Ibu sampaikan barusan kalian sudah paham atau belum. Jadi silahkan kalian kerjakan latihan ini di buku latihan masing-masing. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.